Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali kita akan kembali komentari video dari tampilan game judul. Channel YouTube ini jangan tonton, jangan lihat, awas nanti bisa murtad. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua. Ya, pada video ini saya ingin memberitahukan sebuah channel YouTube yang saya sangat tidak rekomendasikan untuk dilihat oleh teman-teman. Ini nama channelnya Sunnah Nabi. URL-nya youtube.com/sunnahnabi1. Sunnah dengan double N, Nabi 1. Ya, ini saya nggak saranin teman-teman untuk lihat ya. Jangan dilihat, jangan ditonton. Terutama buat teman-teman yang muslim ya. Nanti kalau nonton channel ini bisa murtad. Ya, ini di sini dikatakan channel ini khusus menampilkan video-video animasi tentang Nabi Muhammad. Kita baca di deskripsinya ya. Channel ini khusus menampilkan video-video animasi tentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang tidak disampaikan secara jujur oleh para ulama. Mereka sengaja menyembunyikan perbuatan, tabiat, tindakan sang Nabi demi tetap menampilkan Justru sesuatu yang disampaikan tidak oleh ulama itulah perkataan bohong. Ya. Karena ulama itu menyampaikan apa adanya. Jadi dari dulu guys ya, sejak dari zaman para sahabat, tabiin ya, para mufasir ya, di tafsir ya, para ulama itu menyampaikan apa adanya. Apa yang Nabi sampaikan mereka hafal, mereka catat itu saja guys. Tidak ada mereka tambah-tambah kurang-kurang gitu. Justru sesuatu yang ada tambahannya, ya seperti biasa kita tahu mereka nih ya, orang-orang kita apalagi ini masukkan nama nambah gitu kan. Jadi seperti contohnya kayak dulu itu Yesus tidak pernah ngomong yang ngomong itu kan adalah misalnya kayak surat Paulus pada jemaat Roma. Itu kan bukan Yesus ngomong, itu mereka tambah-tambahkan guys. Mereka masukkan surat Paulus pada jemaat Roma, ada mereka coba. Ya bukan kata Yesus, tapi kalau ulama tabiin sahabat itu menyampaikan apa yang hanya Muhammad sampaikan tanpa ada mereka kurang-kurang lebih-lebih, kecuali kalau misalnya sejarah itu ada namanya hadis, memang adalah hasil penelusuran yang memang itu masih makanya dikasih klasifikasi yaitu hadis yang sahih ya mutawatir hingga ke palsu. Nah, jadi guys ya Islam itu jelas metodologi jelas gitu, nggak sama dengan metodologi dari Taparagi ini gitu kan, yang mana Alkitab itu memang banyak sekali yang berisi bukan kata-kata Yesus gitu kan, yang itulah yang apa ya, yang merupakan hal yang bertentangan dengan Yesus ucapkan itu adalah kebohongan gitu. Karena Yesus tidak pernah ngomong gitu, tiba-tiba diucapkan gitu. Makanya Yesus pernah mengancam bahwa orang-orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Dan kita lihat bagaimana binasa mereka ini. Ada yang mati salib terbalik, ada yang dipotong ditarik kuda dan segala macam gitu kan. Itu adalah bukti ancaman Yesus itu berlaku bagi orang-orang yang berani menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Yesus sampaikan, yang tidak pernah Yesus katakan atau perintahkan untuk katakan sampaikan padanya gitu. Islam sebagai agama damai bagi seluruh umat manusia. Ya, ini kalau kita lihat di sini udah ada 29 video. Di sini kalau kita lihat cukup mengerikan ya judul-judulnya juga ya. Saya juga nggak berani untuk menampilkan video-videonya di sini ya. Nanti dibilang penistaan agama. Ya di sini soalnya si Nabi Muhammad ini bukan cuma digambar, tetapi dibikin animasi ya. Ya, ini kan suatu hal yang dilarang dalam Islam. Jadi ini memang channel penistaan agama, ya kan? Jelas sekali, sesuatu yang dilarang di agama Islam itu boleh dia. Sama kayak misalnya gini deh, di Kristen itu misalnya dilarang misalnya salib itu jadi mainan. Salib itu diletakkan di jamban misalnya. Atau salib itu, atau ada lihat patung Yesus, atau ada foto Yesus itu diletakkan di toilet, dikasih kotoran. Itu kan penistaan agama guys. Suatu hal yang dilarang di agama Kristen. Nah di Islam kebetulan dilarang itu adalah membuat animasi atau gambar dari Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang dilarang itu jelas penistaan agama kalau dilakukan, apalagi oleh orang yang tidak merupakan itu adalah urusan agamanya. Misalnya kalau yang ini kan adalah orang yang mungkin dia bukan muslim dia kan, karena kalau muslim tidak mungkin buat konten seperti ini gitu. Jadi guys penistaan gitu.
gitu kan logika berpikirnya. Setahu saya ini kalau dilihat oleh teman-teman seberang, kemungkinan besar ini aja sudah dianggap menista agama ya. Ada Nabi Muhammad yang digambarkan dengan kartun. Nabi Muhammad yang digambar dengan kartun seperti ini, setahu saya sudah dianggap penistaan agama oleh sebagian. Tentu. Ya. Kalau mereka mungkin biasa ya. Di Amerika tuh Yesus tuh digambarkan buruk sekali, dibuat parodi bahkan. Coba deh Anda lihat parodi khusus di luar negeri itu tentang Yesus banyak sekali guys. Yesus digambarkan sebagai inilah itulah dengan lucu-lucuan gitu kan. Bagi mereka itu hal biasa. Kita tidak bisa guys. Kita tuh sangat mensakralkan ya Nabi Muhammad, apalagi Allah. Bagi mereka mungkin tidak sakral, sehingga bagi mereka ketika Yesus diperlakukan semena-mena, bagi mereka tidak masalah gitu kan. Kita beda. Kita orang yang punya, kita adalah umat yang punya prinsip yang kita tuh tidak boleh mempermainkan daripada orang-orang yang ya apalagi sekelas Nabi, apalagi Tuhan itu sendiri. Kalau mereka tuh hal biasa gitu kan. Kita tidak heran dengan perilaku mereka. Bagi mereka ini hal biasa. Kita beda guys. Kita adalah orang yang umat yang punya prinsip dan punya harga diri dan punya kebanggaan gitu kan. Dan tidak mau kita tuh diremehkan atau kita tuh dilakukan dengan hina guys, atau dinistakan, kita tidak terima gitu kan. Bagian dari umat Islam. Ya, ini banyak sekali. Ini sudah 29 video yang ditayangkan. Nah, ini juga ada yang versi bahasa Inggris ya. Nabi asli sepertinya ini yang bikin sama. Di versi bahasa Inggrisnya sudah ada 62 video. Di sini kita lihat video-videonya juga sama ya, seperti ini ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, ini versi bahasa Indonesianya. Wow. Ya, saya nggak tahu ini siapa yang bikin ya. Saya berharap yang bikin ini nggak ada di Indonesia, karena ini kemungkinan besar akan bikin heboh dan juga akan bikin banyak orang kejang-kejang ya. Bukan kejang masa kejang-kejangnya ya. Siapa sih yang suka agamanya dihina, ya dinistakan seperti ini? Siapa sih? Itu masalahnya tambah lagi, yang tidak paham tambah lagi itu. Bukan kejang-kejang karena ini adalah suatu kebenaran, tidak. Justru karena ini adalah suatu kebohongan, hoax. Ya. Jadi kita lebih percaya ulama kita yang lurus, yang menyampaikan apa perkataan Nabi apa adanya, atau orang-orang ini yang bahkan berani membuat gambar kartun Nabi, yang Nabi saja melarang untuk membuat gambarnya, bagian animasinya itu dilarang Nabi, ya. Dan ulama kita patuh. Ini mereka coba lihat siapa nih orang ini, ya, nggak patuh. Jadi bagaimana bisa mereka tuh mengatakan hal jujur tentang Nabi, tentang Islam? Mereka sih tidak patuh dengan Nabi. Apa yang Nabi larang justru mereka lakukan. Jadi ini jelas sekali berbohong guys. Adab saja etika tidak mampu mereka jaga, apalagi ngomong tentang kejujuran gitu kan. Ini sekali logikanya sesat nih guys. Apalagi nih kan dia nggak ngerti bahwa esensi dari kejujuran itu sebenarnya itu adalah etika, akhlak, ya, ikut petunjuk, ya, tidak melanggar atau tidak melawan dari apa yang pernah disampaikan oleh utusan Tuhan itu sendiri, bahkan oleh Tuhan itu sendiri, kayak gitu kan. Saya udah lihat beberapa videonya dan memang apa yang ditampilkan di sini sesuai dengan hadis. Ya, coba kita baca judul-judulnya ya. Hadis apa dulu, bro? Hadis itu ada banyak. Yangnya hadis palsu. Pertama, kedua, yangnya memang hadis asli, tapi dia nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti tafsirannya gitu, ya. Karena kita tuh menafsirkan pertama, cara menafsirkan tuh guys ya, saya kasih clue ya. Anda sebenarnya tidak perlu menjadi ahli hadis atau ahli Quran untuk minimal mendapatkan tafsiran secara logika dan ya logik dan nasihat gitu. Yang pertama Anda harus ngerti dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar. Kedua, jangan potong-potong hadis. Harus lihat konteksnya, lihat keseluruhannya. Ya lihat liga di bagian lain gitu. Jadi nggak bisa Anda ambil sepotong hadis, entah itu hadis di apa lalu Anda tidak klasifikasikan apakah itu asli atau palsu. Lalu Anda tidak ngerti bahasa Indonesia, ada artikel sena udel, itu masalah. Jadi Anda akan berada dalam kesalahan yang nyata dibanding itu kan. Begitu caranya. Dari awal ya, dari pertama ya. Nabi Muhammad dan Zainab dan Zaid cinta segitiga Islamiyah. Nabi Muhammad dan Hafsah dan Maria Qibtiyah.
Nabi Muhammad dan Safiyah jilid 1, ayat-ayat setan. Ini udah saya berapa nih saya bantah videonya. Anda bisa tonton di channel saya yang tentang beginian. Ya, cuman memang tidak konten ini, tapi kurang lebih cara gaya mereka itu sama, guys. Fitnahnya itu aja. Bahwa adanya Nabi itu mengambil istri menantunya sendiri, ada ayat setan yang di Quran, ada lagi macam-macam, apa namanya, ada lagi Hafsah dan segala macam. Itu adalah itu saja gitu. Jadi apa namanya, penyerangannya itu saja, konteks apa namanya, topiknya itu tadi, ya, dari Muhammad itu cinta segitiga dengan menantunya dan segala macamnya, itu saja guys. Cuman kontennya berbeda, ada yang animasi, ada yang gambar, ada yang macam-macam gitu, tapi itu saja guys. Jadi itu sudah sering dibantah, bukan hanya oleh saya, banyak oleh para muslimin kaum muslimin lainnya kayak gitu. Jadi ini bukanlah hal yang baru yang begini ini kan. Ini taparagija mungkin begini ini adalah sesuatu yang wow gitu kan. Nah, ini ada hal yang basi, yang udah lama dibantah gitu, yang tidak bisa mereka bantah balik gitu kan. Mereka bisa menyerang, tapi kita dibantah, mereka mingkem. Mereka ulang-ulang lagi kasih rusak. Kita ini, mereka ulang-ulang kasih rusak. Kita kasih tahu, ini rusak loh. Ini kasih bener ini. Tapi mereka terus ulang-ulang kasih rusak itu gitu kan. Padahal kita udah kasih, ini kasih yang bener. Kenapa nggak putar terus kasih rusak gitu? Ini mereka tidak peduli. Mereka terus putar kasih rusak. Padahal itu sudah kita kasih yang bener gitu loh. Nah, itulah mereka. Tidak mau paham dan selalu menggunakan metodologi yang sama terus. Kasih rusak yang sama terus gitu putar gitu. Kan kita sudah kasih yang nggak rusak gitu kan. Tapi itulah mereka. Sekali lagi gitu kan. Rezeki Nabi Muhammad. Asal usul jilbab mengenang masa Amini. Nabi Muhammad dan Safiyah jilid 2. Nabi Muhammad dan Safiyah jilid 3. Asbab al-nuzul Al-Quran surah An-Nisa 24. Perihal menggauli Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang nonton video seperti ini, dia makin yakin dengan Islam. Kenapa? Oh ternyata musuh Islam tuh metodologinya ini aja gitu, nggak pernah berubah, ya, nggak pernah bahannya tuh nggak ada yang baru gitu guys. Itu jadi bahas, gitu kan? Ya kan? Itu saja, serangannya itu saja gitu, nggak pernah berubah gitu. Hafsah, Maria Qibtiyah, cinta segitiga, apa nih saya nggak tahu ya. Islam bagi orang kulit gelap. Islam Durjana 1, kematian Ummu Walad. Nabi Muhammad dan juru tulisnya yang murtad. Islam Durjana 2, pembunuhan Asma bin. Jadi bagaimana bisa orang-orang ini jujur, ya? Ya saja pakai animasi. Ini semua ini animasi. Gambar, animasi. Lihat saya jujur nih. Oke. Anda bisa lihat siapa saya, tahu siapa saya, bisa lihat wajah saya, suara saya, real. Ini jujur, namanya jujur itu seperti ini, apa adanya, nggak seperti ini. Yang dia penampilannya, jadi bisa dia mengklaim dia itu jujur, dan yang dipromosikan jujur, oh dia aja begini guys, lupa kartun gitu. Dan yang sampaikannya itu lah, dipromosikan lah kartun juga, animasi. Di animasi, kita mau animasi, mau ngomong soal jujur. Itu namanya moal ya, itu namanya bullshit guys ya. Jujur tuh kayak saya ini apa adanya, kayak ulama kita tuh apa adanya. Ulama kita Ustaz Abu Somad, ya dia tampil di YouTube-nya ya sebagai Ustaz Abu Somad, nggak ada tuh animasi Ustaz Abu Somad, nggak akan temukan Ustaz Felicio, nggak ada itu animasi Ustaz Felicio, nggak ada. Langsung dia tampil langsung guys, kayak saya juga, Bobby Herian, langsung tampil saya kayak gini apa adanya. Ini baru jujur namanya, nggak mengada-ngada, nggak ngadi-ngadi guys, seperti dia ini gitu kan, hanya yang dan nampak cuman animasinya, yang dipromosikan pun animasi juga. Ini bagaimana bisa ini apa ngaku-ngaku jujur gitu loh. Ini aneh sekali guys. Dia berpikirnya gitu kan. Binti Marwan, wafatnya Nabi Muhammad. Islam Durjana 4, hukuman murtad Islamiyah. Nabi Muhammad dan kencing onta. Rab Ukil, kematian tragis Nabi Muhammad. Islam Durjana 3, pembunuhan Kirfa. Nabi Muhammad penghancur berhala non-muslim. Nabi Muhammad penghancur Ka'bah Putih Dul Kalasa. Perbedaan dalam berbagai Al-Quran Arab. Astagfirullah, siapa yang taruh Hajar Aswad di jamban? Nabi Muhammad perencana pernikahan. Ya, wow, ini mengerikan ya judulnya ya. Oke? Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, saya tidak merekomendasikan channel ini.
Teman-teman jangan lihat, jangan ditonton, terutama yang muslim. Nanti kamu bisa murtad, ya. Oke, sekian video. Dia sedang berbohong nih guys. Dia bilang saya tidak merekomendasikan channel ini. Jangan lihat, jangan tonton. Tapi dia tunjukkan. Mana bisa coba? Kalau Anda menunjukkan sesuatu, berarti Anda sedang merekomendasikan sesuatu itu gitu loh. Contoh, saya nih. Saya ada misalnya ada dompet. Nih ada dompet. Nih. Kalau saya tidak rekomendasikan, saya tidak akan lihatkan dompet di pada Anda. Saya lihatkan dompet ini. Ya kan? Tapi kalau saya katakan ini ada dompet loh, dompet saya ini udah rusak ya. Nih, kayaknya keluar ya. Nih, isinya berapa lah cuman nih, ya kan? Nah, jangan dilihat ya, jangan tonton, jangan dibaca nih tulisannya apa. Ini ada tulisan apa nih? Nih, ada tulisan Neosak, jangan dibaca ya. Lalu katakan bahwa saya tidak merekomendasikan dompet ini. Jangan lihat dompet ini. Anda saja sedang memperlihatkan. Mana logika coba guys? Makanya apalagi ini adalah seorang pembohong besar ya. Pembohong besar. Sesuatu yang dia tunjukkan pada kita bahwa ada tanda namanya sunnah Nabi. Ya, lalu dia kasih tahu poin-poinnya. Ini videonya ini saja. Ini siapa nih orang. Lalu dia bilang ini tidak saya rekomendasikan. Jangan tonton, jangan lihat. Dia sedang merekomendasikan. Gimana bisa ngaku jujur nih orang gitu loh. Ini adalah seorang pembohong besar guys. Tidak ada orang itu yang tidak merekomendasikan, tapi dia tuh sini menunjukkan hal tersebut gitu. Nah ini cacat psikologi guys. Jadi sekali lagi ya, kita harus paham bahwa ini tanpa lagi adalah seorang penipu pembohong besar gitu. Ya, makanya kita jangan pernah tipu dengan orang seperti ini gitu. Ya, justru dengan ada video seperti ini kita akan membuat itu makin kuat imannya. Bahwa ada orang luar sana itu yang ngaku-ngaku jujur, ngaku-ngaku bisa bikin kita murtad, tapi dia sebenarnya pembohong besar, gitu. Dia bilang tidak direkomendasikan, tapi dia tunjukkan pada kita dengan detail bahkan kan, judul videonya, siapa nih yang buat ini segala macam gitu kan. Memang inilah kalau pembohong tuh tidak bisa, jadi pandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga guys. Tidak bisa dia berbohong pada kita, nggak bisa. Dia aja seorang faktanya memang seorang penipu, pembohong gitu kan. Mengaku pula sebagai menyampaikan kejujuran dan orang jujur. Ini ngalang sekali guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.